Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi tentang siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rana Indriansah dan ada rekan-rekan saya. Yang pertama ada Yanwar Dwi Pratama, kedua ada Riko Supriyanto, ketiga ada Muhammad Deli, dan yang terakhir ada M. Febrianto. Materi pertama akan dijelaskan oleh Riko Supriyanto. Pengertian, siklus perolehan dan pembayaran aset tetap merupakan suatu kekayaan perusahaan yang memiliki wujud dan memiliki nilai ekonomis lebih dari 1 tahun, yang diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan dan tidak untuk dijual. Penggolongan aktivitas tetap dapat berupa tanah, bangunan, peralatan, kendaraan, dan lain-lain. Tujuan pengujian substantif terhadap saldo aktivitas tetap. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang dengan aktivitas tetap. Yang kedua, membuktikan keberadaan aktiva tetap dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap yang dicantumkan di neraca. Yang ketiga, membuktikan hak kepemilikan klien atas aktiva tetap yang dicantumkan di neraca. Yang keempat, membuktikan kewajaran penilaian aktiva tetap yang dicantumkan di neraca. Yang kelima, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan aktiva tetap di neraca. Untuk hal tersebut, maka auditor melakukan rekonsiliasi antara saldo aktiva tetap yang dicantumkan di dalam neraca dengan aktiva tetap yang bersangkutan di dalam buku besar, dan selanjutnya ditelusuri ke jurnal pengeluaran kas, jurnal umum, dan buku pembantu aktiva tetap. Fungsi pembelian barang dan jasa. Yang pertama, adanya otorisasi yang memadai untuk perolehan untuk menjamin bahwa barang dan jasa yang dibeli sesuai dengan kepentingan perusahaan dan mencegah pembelian barang yang tidak diperlukan atau pembelian yang berlebihan. Yang kedua, adanya pengajuan order untuk memberi barang dan jasa. Yang ketiga, order pembelian harus pre-enumerate dan harus mempunyai kolom dan ruang yang cukup untuk meminimumkan kemungkinan penghilangan yang tidak sengaja pada formulir tersebut saat barang diorder. Yang keempat, tanggung jawab otorisasi perolehan dan penerimaan barang bukan di bagian pembelian. Selanjutnya akan dibacakan oleh M. Febrianto. Fungsi pemrosesan dan pencatatan kas. 1. Adanya penandatanganan setiap cek oleh orang dengan otorisasi yang memadai. Yang kedua, ada pemisahan tanggung jawab antara penandatangan cek dengan pelaksana fungsi hutang usaha. Yang ketiga, adanya pemeriksaan yang cermat atas dokumen pendukung oleh pendatangan cek saat cek ditandatangani. Yang keempat, ada cek seharusnya dinumber dan dicetak di atas kertas khusus sehingga sulit mengganti nama penerima dan jumlahnya. Kelima, adanya pengawasan fisik atas cek yang belum diisi, dibatalkan, dan yang sudah ditandatangani. Yang keenam, ada setiap dokumen pendukung dibubuhi nomor cek untuk mencegah penggunaan ulang dokumen tersebut sebagai pendukung terhadap cek lain. Akun-akun yang terkait. Adapun persediaan aset tetap, beban dibayar di muka, peningkatan sewa guna, hutang dagang, beban manufaktur, beban penjualan, beban administrasi, kas, diskon pembelian, dan retro pembelian. Prosedur audit yang diperlukan. Yang pertama, ada memahami pengendalian intern. Pemahaman atas internal control dapat diperoleh melalui yang pertama, mempelajari flowchart siklus pembelian dan pembayaran, mereview hasil kuesioner pengendalian intern. Yang ketiga, melaksanakan walkthrough test. Adapun menilai risiko pengendalian yang direncanakan. Pengendalian intern kunci untuk berfungsi bisnis. Yang pertama, otorisasi transaksi pembelian.
Yang kedua ada otorisasi pembayaran. Baiklah, selanjutnya ada otorisasi transaksi pembelian. Untuk meminjam bahwa setiap barang atau jasa yang dibeli memang sesuai dengan keperluan perusahaan, pemisahan fungsi penerimaan atau kustodi aset dari fungsi lainnya. Untuk meminjam barang yang dikirim supplier adalah sesuai dengan yang dipesan. Pembukaan tepat waktu dan review transaksi secara independen, dan untuk menjamin transaksi pembelian dicatat pada saat yang tepat dan dengan nilai yang tepat. Selanjutnya ada otoritas pembayaran. Untuk meminjam pembayaran dilakukan dengan jumlah dan kepada pihak yang tepat, serta tidak ada tagihan yang dibayar lebih dari sekali. Risiko melekat yang berhubungan dengan terhadap transaksi pengeluaran kas meliputi: 1. Cek mungkin tidak dicatat, dikendalikan dengan cek yang bernomor urut tercetak. Auditor melakukan pengujian terhadap penggunaan dokumen bernomor urut tercetak. 2. Kesalahan-kesalahan dalam pencetakan cek dikendalikan dengan pembuatan rekonsiliasi bank secara periodik oleh pihak yang bebas. Auditor dapat melakukan pengujian terhadap bank rekonsiliasi. 3. Cek tidak dicatat dengan segera, dikendalikan oleh pihak yang bebas untuk mencocokkan tanggal cek dan tanggal pencatatannya. Pengujian yang dilakukan dengan memperlihatkan kembali adanya kebebasan dalam pengecekan. Baiklah, selanjutnya ini adalah contoh soal dari modul 7. Langsung saja untuk harga perolehan untuk tanah per kliennya sebesar 2 miliar. Selanjutnya ini adalah contoh soal dari modul 7. Langsung saja harga perolehan untuk tanah per klien sebesar 2 miliar dan per auditnya sebesar 2 miliar. Bangunan dan prasarana per klien sebesar 2 miliar 950 juta dan pare di debit sebesar 30 juta. Per auditnya sebesar 2 miliar 980 juta. Mesin dan peralatan per klien sebesar 820 juta dan per audit sebesar 820 juta. Kendaraan bermotor ada pare sebesar 300 juta di debit dan di kredit sebesar 80 juta. Jadi per auditnya sebesar 1 miliar 170 juta 908 ribu. Peralatan kantor di pare bagian debit ada 106 juta 490 ribu dan di kredit sebesar 3 juta. Per audit jadi sebesar 292 juta 371 ribu. Jadi total untuk pare di debit sebesar 436 juta 490 ribu dan di kredit sebesar 83 juta. Sedangkan per auditnya totalnya menjadi 7 miliar 293 juta 279 ribu. Untuk akumulasi penyusutan, bangunan dan prasarana per audit sebesar 282 juta 500 ribu, mesin dan peralatan sebesar 146 juta, kendaraan bermotor di debit sebesar 16 juta, per audit sebesar 504 juta 349 ribu, peralatan kantor di Paris bagian debit ada 1 juta 600 ribu dan per audit jadi 86 juta 210 ribu. Untuk nilai buku untuk tanah per auditnya tetap 2 miliar. Bangunan dan prasarana per auditnya 2 miliar 697 juta 500 ribu. Mesin dan peralatan sebesar 674 juta. Kendaraan bermotor sebesar 666 juta 559 ribu. Peralatan kantor sebesar 206 juta 161 ribu. Jadi totalnya per audit yaitu 6 miliar 244 juta 230 ribu. Selanjutnya, untuk harga perolehan tanah pada tahun 2017 sebesar 2 miliar, untuk tahun 2018 tetap sebesar 2 miliar. Bangunan dan prasarana di tahun 2017 sebesar 1 miliar 350 juta dan ada tambahan sebesar 1 miliar 600 juta. Jadi pada tahun 2018 menjadi sebesar 2 miliar 950 juta. Untuk mesin dan peralatan ada tambahan harga perolehan sebesar 400 juta. Jadi pada tahun 2018 nilainya menjadi 820 juta.
Untuk kendaraan bermotor ada penambahan sebesar 400.629.000. Jadi di tahun 2018 sebesar 950.908.000. Untuk peralatan kantor ada penambahan sebesar 106.490.000 dan pengurangan sebesar 1 juta. Jadi pada tahun 2018 harganya menjadi 188.881.000. Untuk akumulasi penyusutan, untuk bangunan dan prasarana ada penambahan sebesar 147.500.000. Jadi pada tahun 2018 menjadi 282.500.000. Untuk mesin dan peralatan ada penambahan sebesar 62 juta. Jadi pada tahun 2018 sebesar 146 juta. Untuk kendaraan bermotor ada penambahan 300.237.400. Pada tahun 2018 menjadi 520.349.000. Untuk peralatan kantor ada penambahan sebesar 54.454.400. Jadi pada tahun 2018 menjadi 87.810.000. Jadi untuk totalnya ada penambahan sebesar 546.191.800. Sedangkan untuk nilai buku pada tahun 2018 yaitu sebesar 2 miliar. Untuk tanah, sedangkan untuk bangunan dan prasarana sebesar 2.667.500.000, untuk mesin dan peralatan sebesar 674 juta, untuk kendaraan bermotor sebesar 430.559.000, untuk peralatan kantor sebesar 101.070.200. Jadi totalnya sebesar 5.873.129.200. Lalu selanjutnya di sini ada keterangan PT Ciptaning. Ada penambahan pari di kredit sebesar 20.480.000. Jadi per auditnya sama 20.480.000. Untuk PT Maju sebesar 48 juta di kredit. Per auditnya juga 48 juta. Jadi totalnya sebesar 68.480.000. Untuk catatan pemeriksaan ada utang sewa jangka panjang PT Ciptaning pada utang sewa jangka pendek PT Ciptaning sebesar 48 juta. Lalu yang kedua ada utang sewa jangka panjang PT Maju pada utang sewa jangka pendek PT Maju sebesar 68.480.000. Lalu selanjutnya untuk per klien PT Ciptaning tadi sebesar 20.480.000 dan PT Maju sebesar 82.654.000. Jadi per auditnya ini potong lagi. Langsung. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apa ada salah kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.